Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Pikilir Nimbus. Enjoy! Hai Virgo, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai transitnya planet Venus retrograde, balik arah, berjalan mundur. Ini adalah planet hubungan ya, planet cinta, planet keindahan, planet uang juga masuk di sini. Jadi dengan dia bergerak retrograde, berjalan mundur, balik arah, kita mungkin akan dibuat meninjau hubungan-hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, apapun konteksnya, dan meninjau hubungan kita dengan uang, kekayaan, materi, dan juga bagaimana cara kita mendapatkan uang dan menghabiskan uang. Jadi our relationship with money. Okay? So, di tanggal 1 Maret kemarin sampai dengan akhir Maret nanti, Venus nih sedang retrograde di konstelasi Aries. Yang artinya untuk Virgo, khususnya Virgo rising atau ascendant, Venus berada di rumah ke-8 kamu. Transit di rumah ke-8, rumah transformasi. Retrograde sendiri artinya transformasi, dan kamu mendapatkan Venus transit di rumah transformasi. Rumah ke-8 kan rumahnya death, dalam tanda kutip kematian dan kebangkitan kembali. Death and rebirth, ending and beginning, ya kan? Penghabisan, penutupan, dan permulaan. Endings and beginnings. Jadi 1 Maret sampai dengan akhir Maret, Venus akan membuat kamu berubah. Kemudian di akhir Maret sampai dengan pertengahan April, Venus masuk ke konstelasi Pisces. Mundur kan, dari Aries dia mundur ke Pisces. Yang artinya untuk Virgo rising atau ascendant khususnya, Venus akan berada di rumah ke-7 kamu. Ini rumah partnership. Hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, yang akan kita baca ini. Reading kali ini berhubungan dengan Venus itu sendiri. Rumah ke-7 ini rumahnya Venus. Hubungan antara kita dengan orang di sekitar kita dan antara kita dengan uang. Oke? 3 kartu ini saya nggak bisa pajang karena tempatnya terbatas ya. Sekarang kita kocok kartu yang akan menjadi kartu kamu. Energi apa yang akan menjadi energi Virgo pada saat Venus retrograde. Saya akan keluarkan dulu semuanya, nanti kita baca sama-sama. Oke? Virgo please. Venus retrograde. Venus retrograde for Virgo. Okay. Wow. Ini energinya nggak enak ya. Bukan nggak enak semua. Ini dua energi. Pertama, energinya nggak enak tapi nggak berat. Oke? Saya tidak merasakan keberatan. Hanya nggak enak aja kayak ganggu banget sih gitu. Energi gengges doang gitu. Jadi nggak usah khawatir. Walaupun kamu mendapatkan 2 of Pentacles dan 3 of Swords, energinya nggak berat, oke? Saya akan masukkan lagi ya, terlalu banyak. Virgo please.
Virgo please. Venus retrograde in 2025 for Virgo please. Okay. Achievement nih prestasi, pencapaian. Virgo please. Venus retrograde for Virgo please. Thank you. Okay. So, kartu yang keluar adalah Two of Pentacles, Three of Swords, dan Three of Cups. 2 kali kartu angka 3. 3 kartu yang di sini adalah hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar pada saat Venus retrograde. Yang di bawah sini hubungan kamu dengan uang pada saat Venus retrograde. Seven of Wands, Four of Cups, dan Queen of Pentacles. Kartu oracle yang kamu dapat adalah achievement, prestasi atau pencapaian. Dan kartu major arcana, the moon. Oke, Virgo, kita baca yang 3 di sini dulu ya. Hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar. Two of Pentacles, Three of Swords, dan Three of Cups. Tadi saya bilang 2 kartu yang di sini, Two of Pentacles dan Three of Swords, nggak berat rasanya. Benar, memang rasanya nggak berat. Di sini mungkin dengan 2 kartu ini kamu merasa terlalu banyak orang-orang di sekitar kamu yang bergantung pada kamu. Bergantung di sini nggak harus dalam urusan uang, tapi bisa juga kamu menyelesaikan masalah mereka. Kamu mengerjakan yang sebenarnya kewajiban mereka, gitu loh. Atau dengan Three of Swords, kamu melakukan segalanya tapi tidak diapresiasi, sehingga ada kekecewaan. Tapi nggak berat energinya. 2 kartu ini energinya nggak ngeselin lah. Bukan nggak ngeselin, nggak bikin kamu terpuruk lah gitu ya, nggak bikin kamu jadi depresi gitu, enggak. Karena apa? Kartu ketiga kamu Three of Cups, which is ini energi joyful, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Tapi karena Venus sedang retrograde di rumah ke-8 kamu, rumah transformasi, rumah kematian dalam tanda kutip, dan rumah yang ekstrim. Ini energi yang ekstrim nih, rumah ke-8. Three of Cups di sini, ini justru yang toxic. Three of Cups justru adalah energi yang berat. 2 ini, Two of Pentacles dan Three of Swords, yang kelihatannya berat, sebenarnya tidak berat. Tidak terasa berat, karena yang berat yang ini, Three of Cups. Dimana di sini yang saya rasakan, mungkin kamu misalnya bermasalah dengan orang di rumah. Orang di rumah tidak menghargai apa yang kamu lakukan. Orang di rumah menumpahkan semuanya kepada kamu. Punya masalah kamu kan di rumah. Tapi instead of menghadapi hal itu, bukannya kamu menghadapi mereka yang semena-mena sama kamu malah mencari distraction, gangguan, godaan dari luar rumah gitu loh. Dengan Three of Cups. Misalnya kamu jadi bersosialisasi terlalu sering, terlalu banyak. Atau dengan Three of Cups bisa juga kamu bergaul dengan orang-orang yang mungkin nggak sehat, orang-orang yang toksik misalnya. Mungkin contohnya ya nggak harus sih, tapi saya ngasih contoh yang ekstrim aja. Misalnya orang-orang yang pakai drugs misalnya. Atau bisa juga Three of Cups ini berhubungan dengan kamu sendiri. Karena kamu stres dengan keadaan di rumah, contohnya tadi, kamu jadi menyenangkan diri kamu dengan mengikuti hati kamu. Hati kamu lagi pengen belanja ABC, kamu belanja ABC.
Hati kamu lagi pengen makan enak, kamu pergi ke restoran yang mahal. Akhirnya uang keteteran gitu loh. Jadi ada energi di sini karena kamu tidak mau atau tidak sadar bahwa yang bikin kamu stres adalah orang-orang di sekitar kamu. Rumah ketujuh ya, orang-orang di sekitar kita. Karena kamu tidak mau atau tidak sadar bahwa merekalah yang sebenarnya membuat kamu stres, kamu akhirnya mencari-cari kebahagiaan di luar mereka. Yaitu tadi, bergaul dengan kelompok-kelompok yang justru malah tidak sehat, atau kamu terlalu berlebihan dalam bersosialisasi, dalam menyenangkan diri sendiri, belanja gila-gilaan misalnya, gitu loh. Jadi Three of Cups di sini justru yang nggak sehat. Nah, Venus retrograde, dia akan datang ke rumah transformasi kamu, meminta kamu meninjau hal itu. Hey, selama ini lo kelihatannya happy-happy aja nih dengan Three of Cups, ya kan? Kelihatannya lo aman-aman aja, santai-santai aja. Tapi bener nggak lo udah bener-bener aman yang sebenar-benarnya? Bener lo udah ngeberesin yang ini, dua kartu yang ini, dua energi yang ini, gitu loh. Jadi Venus retrograde akan bikin kamu melihat hal itu. Ini gue melakukan ABCD ini sebenarnya karena emang gue enjoy melakukannya, gue menikmatinya, atau karena gue melarikan diri dari masalah yang sebenarnya. Karena masalah kamu yang sebenarnya ini, cuma ini tidak terasa berat energinya karena kamu gak mau mikirin. Tapi itu justru menjadi triggernya kamu. Karena kekecewaan kamu di masalah tersebut, tapi kamu tidak menghadapinya langsung, kamu malahan doubling down di Three of Cups. Doubling down tuh kayak jadi ekstrim gitu loh. Mencari distraksi yang ekstrim. Mencari kebahagiaan hati, kebahagiaan diri, kepuasan diri dengan cara-cara yang ekstrim. Dan akhirnya keteteran. Entah kesehatan kamu keteteran, keuangan kamu keteteran gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, Venus akan membuat kamu melihat hal itu lebih jelas. Dan pada saat kamu sadar akhirnya bahwa oh iya ya, gue emang melarikan diri dari masalah yang sebenarnya. Kalau kamu udah sadar soal itu, kamu akan berani menghadapinya. Hey, misalnya ke pasangan kamu, kita berdua kan sama-sama kerja. Jangan dong pas kita berdua pulang ke rumah, semua urusan rumah gue juga yang ngerjain sendiri. Andi lo mana? Lo juga dong kerjain, beresin rumah. Jangan cuma gue doang, gue kan juga capek. Lo pikir lo kerja, lo capek, gue gak capek pulang kerja gitu loh. Kamu akan berani menghadapinya. Karena akhirnya hal tersebut tidak akan menjadi masalah lagi di masa depan. Venus selesai retrograde, kamu gak perlu lagi balik ke Three of Cups yang seperti ini, yang ekstrim ini. Karena kamu sudah akan menghadapi masalah yang sebenarnya. Gitu loh. Oke. So, sekarang kita masuk ke energi yang ini ya. 3 kartu yang di bawah ini hubungan kamu dengan uang, materi, kekayaan. Seven of Wands, Four of Cups, dan Queen of Pentacles. Ini energi kamu, terlepas kamu cewek atau cowok. Ini energi yang stabil. Secara keuangan kamu inilah bisa dibilang mungkin disiplin dan disiplin dalam mengeluarkan dan mencari uang. Jadi bisa dibilang akhirnya stabil gitu kan. Secara keuangan mungkin kamu cukup stabil lah, terlepas besar atau kecil nilai tabungan kamu, tapi kamu bisa memanage gitu loh. Kamu bisa mengatur uang kamu. Tapi dengan 2 kartu pertama, Seven of Wands dan Four of Cups, yang saya rasakan di sini Venus retrograde mungkin akan membuat kamu menganalisa, meninjau, menilik kembali apakah pekerjaan yang kamu lakukan demi mendapatkan uang ini udah sesuai belum sama tujuan hidup kamu, sama passionnya kamu.
gairahnya kamu, semangatnya kamu. Karena ada Four of Cups di sini. Ada Seven of Wands di sini. Four of Cups energi nggak puas. Seven of Wands adalah energi kamu seringkali harus membela mati-matian apa yang sebenarnya kamu inginkan, ingin kamu lakukan dalam hidup gitu loh. Jadi misalnya ini bicara soal profesi. Misalnya profesi kamu apa ya? Excuse me. Profesi kamu misalnya, I don't know, translator deh. Yang kepikiran itu, translator. Misalnya kamu penerjemah dari bahasa Inggris ke Indonesia atau dari Indonesia ke Inggris. Selama ini kamu ya udah mengerjakan pekerjaan itu karena memang ada duitnya dan kamu bisa melakukannya. Kamu jagoan. Klien-klien kamu puas lah dengan terjemahan kamu. Tapi itu sebenarnya passion gue apa bukan sih gitu loh. Jadi kayak Venus akan membuat kamu melihat ke arah situ. Yang kamu lakukan untuk mencari uang, untuk mendapatkan uang, itu sesuai nggak sama hati kamu, sama jiwa kamu, sama masa depan yang ingin kamu bangun dari sekarang gitu. Karena kalau kamu terus-menerus Seven of Wands mengenai apa yang sebenarnya kamu inginkan, membela mati-matian karena kamu lagi ngerjain translation, lagi ngerjain terjemahan, padahal kamu sebenarnya pengennya misalnya jadi misalnya kerja di pet shop karena kamu suka binatang misalnya. Kamu sebenarnya pengen punya profesi yang ada hubungannya dengan binatang. Tapi karena uang adanya di translation, di penerjemahan, ya udah akhirnya kamu melakukan itu. Tapi setiap kali ada kesempatan untuk bekerja bersama binatang, kamu harus bela mati-matian dulu, harus cari waktu, harus ini, harus itu, harus kayak berusaha banget gitu loh untuk bisa ketemu sama binatang. Contohnya tuh gitu. Jadi energi Seven of Wands ini energi kamu kayaknya kalau gue mau ke arah passion gue, kayaknya gue mau ke arah profesi yang gue inginkan, tapi kok kayaknya susah banget sih, berat banget sih, kayaknya gue harus usaha banget, gue harus membela banget baru akhirnya bisa kejadian gitu. Kan capek kan. Four of Cups energi tidak puas, meskipun kerjaan kamu dinilai baik, klien kamu pada puas, tapi tetap ada ketidakpuasan. Ada kayak ya gini-gini aja lah ya. Ya udah autopilot, gue menerjemahkan A ke B, B ke A, ya udah. Tapi nggak dapet apinya gitu loh. Yang saya rasakan kamu nggak nemu apinya. Tapi secara keuangan sih stabil. Hanya di permasalahan apinya. Makanya Venus akan membuat kamu menilik hal tersebut. Apa sebenarnya yang pengen gue lakukan dalam hidup? Apa sebenarnya yang bikin hati gue tergerak? Apa sebenarnya yang membakar api di dalam diri gue? Gitu. Nanti pada saat Venus sudah direct, berjalan maju lagi, retrograde, periode retrograde-nya udah selesai, achievement di sini yang saya rasakan adalah prestasi, pencapaian yang akan kamu dapatkan itu benar-benar memang sesuai sama jiwa kamu, hati kamu, perasaan kamu. Karena demun kan, kartu major arcana yang kamu dapat. Ini kan berhubungan dengan perasaan, dengan emosi, dengan kebahagiaan kita, kepuasan hati kita. Tapi pada saat Venus retrograde, kamu diminta untuk menilik dulu. Apa sebenarnya yang kamu mau? Mau ke arah mana kaki kamu melangkah gitu loh. Tapi begitu Venus direct, dipandu oleh intuisi kamu akan bergerak ke arah-arah yang akan membuat kamu mencapai prestasi yang bikin puas. Prestasi yang memuaskan. Karena udah sesuai sama hati kamu, sama jiwa kamu.
Kalau dalam urusan hubungan dengan orang-orang di sekitar, dua kartu ini yang saya rasakan adalah achievement, pencapaian dalam hal menyelesaikan masalah antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu tepat pada sasaran. Kalau ini kan yang tadi saya kasih contoh kan, masalah kamu ini, tapi kamu menyelesaikannya dengan ini. Nggak tepat sasaran kan? Nggak ada pencapaian, nggak ada prestasi, malahan kamu keteteran. Kesehatan kamu keteteran, keuangan kamu jadi keteteran. Nggak sesuai target soalnya kan. Masalah kamu yang ini. Jadi inilah yang harus kamu tembak. Lihat nih gambarnya, gambarnya Three of Swords, lihat. Kan ada panah kan, yang menusuk hati ini. Ini kan kayak orang lagi memanah. Ini bull point-nya gitu kan, tujuannya, targetnya kan, kena semua kan. Tapi selama ini mungkin tanpa kamu sadari, kamu malah melakukan yang ini, mencoba untuk meredam rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa kesal, rasa gemes. Kamu meredam itu semua dengan ini, Three of Cups. Tapi nanti pada saat Venus direct, dengan dituntun oleh intuisi kamu akan tahu. Sedikit aja ada ketidakseimbangan karena the moon ya. Kalau ada ketidakseimbangan sedikit aja, kamu pasti akan tahu nanti. Ini mulai nggak seimbang nih orang nih. Ini mulai nggak adil nih orang nih. Gue harus melakukan sesuatu. Gue harus bilang. Gue harus bicara. Gue harus komunikasi. Gitu loh. Makanya achievement. Pencapaian yang sesuai dengan targetnya. Yang sesuai dengan masalahnya. Nggak lagi kamu belok ke hal-hal yang cuma sekedar distraksi doang. Cuma sekedar godaan doang. Nggak akan. Kamu akan melihat dengan jelas, ini masalah gue, ini yang akan gue selesaikan sekarang. Gitu. Oke? Anyway, good luck ya Virgo. Semoga kita semua bisa menghadapi, menjalani Venus retrograde dengan baik. Saya punya 2 planet di Virgo, jadi reading ini juga buat saya sendiri. So, kita jumpa lagi selanjutnya. Bye Virgo.